Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Ari Agung Setiabudi dengan NIM 250201021085 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan presentasikan tugas perpajakan saya. Langsung saja untuk mempersingkat waktunya. Di sini saya mengambil tentang kasus pajak e-commerce dan marketplace di Indonesia. Alasannya kenapa saya mengambil judul ini, karena judul ini sangat menarik, kasus ini sangat menarik, karena saya senang di dunia bisnis, jadi saya sangat tertarik untuk mengambil kasus ini. Pemerintah di Indonesia mengatur pajak e-commerce melalui PMK Strip 37/2025, di mana platform marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% bagi pedagang dengan omset di atas 500 juta per tahun. Kebijakan ini bertujuan menciptakan keadilan berusaha level playing field antara pedagang online dan offline dengan fokus pada formalisasi UMKM digital. Langsung saja, ini saya akan menjelaskan berikut poin-poin penting kasus dan aturan pajak e-commerce di Indonesia. Yang pertama itu ada mekanisme pemungutan dalam kurung PMK Strip 37/2025. Marketplace itu berupa Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain diwajibkan memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai transaksi untuk pedagang dalam negeri. Pengecualian, yang kedua adalah pengecualian omset. Pedagang orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta dalam 1 tahun, pajak tidak dipungut PPh pasal 22 ini. Tarif dan finalisasi, yang ketiga adalah tarif dan finalisasi. Jika omset antara 500 juta hingga 4,8 miliar dikenakan 0,5% yang bisa bersifat final sesuai PP 55 tahun 2022. Yang keempat adalah penundaan. Apa sih itu penundaan tentang pajak? Ini adalah beberapa kabar menyebutkan penundaan penerapan penuh akibat kekhawatiran daya beli dan pemulihan ekonomi meskipun aturan telah diterbitkan. Terakhir ada tantangan. Isu utama meliputi tingkat literasi pajak yang rendah, risiko kenaikan harga barang, dan tantangan integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak DJB dan platform. Kebijakan ini memastikan transaksi di platform digital tetap kontributif terhadap penerimaan negara atau dengan setara dengan sektor konvensionalnya. Pemungutan penghasilan yang diterima oleh para pedagang di platform e-commerce memastikan adanya keadilan dalam pemajakan baik bagi pelaku usaha daring maupun luring. Selain memberikan keadilan, pemungutan PPh pasal 22 oleh Shopee CS juga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan kewajiban para pedagang yang semula disetor sendiri menjadi dipungut. Pemungutan tersebut juga digadang-gadang sejalan dengan asas convenience of payment dalam pemajakan. Pajak dipungut pada saat yang tepat, yaitu kala menerima penghasilan. Selanjutnya yaitu pemerintah kemudian mengambil langkah inovatif dengan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik dalam kurung PMK 37/2025. Belai tersebut menunjukkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik PMSE seperti Shopee dan Tokopedia menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 bagi pedagang yang melakukan transaksi di loka pasar. Untuk pemungutan kecualinya itu dalam pasal 10 ayat 1 PMK 37/2025 diatur bahwa penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPh tidak memungut PPh dari pedagang orang pribadi dalam
negeri dengan omset yang belum melebihi 500 juta. Sebagai pembuktian, pedagang tersebut cukup menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya masih di bawah atau sama dengan 500 juta. Pedagang pemungut PPh, surat pernyataan ini tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian informasi berupa nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau nomor induk kependudukan atau NIK dan alamat korespondensi. Mungkin banyak yang bertanya, gimana sih kalau misalkan nggak bayar pajak, dampaknya apa sih gitu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak e-commerce yang tidak membayar pajak, meliputi sanksi denda dan bunga dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, publikasi negatif sebagai penunggak pajak, serta hilangnya kepercayaan mitra bisnis. Selain itu, ketidakpatuhan ini menghambat pendapatan negara untuk membangun infrastruktur dan menciptakan persaingan usaha yang tidak setara. Bagi teman-teman yang punya usaha yang melebihi budget di atas 500 juta, jangan lupa bayar pajak ya. Selanjutnya, ini adalah beberapa rincian dampak tidak membayar pajak bagi pelaku e-commerce. Yang pertama adalah sanksi administratif dan denda. Pelaku usaha yang tidak patuh berisiko dikenakan denda, bunga keterlambatan hingga sanksi pidana menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Yang kedua adalah publikasi negatif. Nama penunggak pajak berpotensi dipublikasikan yang dapat merusak reputasi bisnis dan mengurangi kepercayaan konsumen atau investor. Yang ketiga adalah hambatan pertumbuhan. Pelaku usaha melewatkan kesempatan profesionalisasi seperti kemudahan akses pembiayaan dan permodalan yang membutuhkan legalitas serta laporan pajak yang rapi. Yang terakhir adalah ketidakadilan usaha. Tidak membayar pajak menciptakan persaingan tidak sehat dengan sektor konvensional yang patuh. Kesimpulannya adalah dengan berlakunya PMK 37/2025, pajak ini dipungut langsung oleh platform marketplace, sehingga pelaku e-commerce yang mengabaikan kewajiban ini akan langsung terdeteksi sistem 0,5% dari omset PPh final UMKM. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dikarenakan ini saya ngambil videonya menggunakan handphone, mungkin ada beberapa suara yang tidak jelas, mungkin ada gambar yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, Ari Agung Setiabudi. Sampai jumpa.